Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonwon, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kali ini kita sudah berada di sekitar depan exit tol Klaten ya teman-teman. Kita berada di sekitar desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Seperti yang kita ketahui, kemarin pihak Jasa Marga Jogja Solo melalui laman Instagramnya mengabarkan bahwa mulai tanggal 20 Desember ini bagian ruas tol Jogja Solo akan dibuka fungsional, yaitu dari Simpang Susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan. Namun proses pembukaannya ini hanya sampai jam 18.00 ya teman-teman. Nah, ini tentu saja berbeda dengan keterangan dari Bapak Menteri PUPR yang mengabarkan waktu kunjungan ke lokasi itu akan mencoba membuka tol Jogja Solo 24 jam nonstop. Keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya teman-teman, yang bertanggung jawab atas keamanan serta arus lalu lintas yang kemungkinan nanti akan terjadi titik-titik ketersendatan yang ada di sekitar Klaten. Nah, untuk itu saat ini kita akan melihat akses menuju ataupun keluar dari arah exit tol Klaten ini ya teman-teman. Karena nanti exit tol Klaten ini akan vital keberadaannya, perannya sangat vital karena jalur fungsional yang sampai dengan exit tol Prambanan ini hanya dibuka sampai jam 18.00. Nah, biasanya pengalaman kami yang setiap hari melaju dari Yogyakarta, puncak kepadatan itu antara jam 4 sampai jam 9 malam ya teman-teman. Jadi kalau dibuka hanya sampai jam 18 malam, nantinya yang dari arah Jogja ini kemungkinan nanti juga akan harus memasuki, apabila ingin memasuki tol Jogja Solo harus melewati exit tol Prambanan ini, exit tol Klaten ini ya teman-teman. Jadi peran exit tol Klaten ini tentu saja nanti akan sangat besar. Seperti yang kita ketahui, kemarin jalan akses yang menuju ataupun ke arah dari exit tol Klaten ini sedang dilakukan dari proses perbaikan, yaitu jalan Ki Ageng Penjawi. Nanti kita akan mengecek bersama-sama bagaimana progresnya, bagaimana hasilnya setelah beberapa saat sudah berlalu ya teman-teman. Nanti kita lihat bersama-sama karena kemarin kita juga melintasi daerah itu. Kemarin sudah selesai dari pengerjaannya ya teman-teman. Nanti kita lihat agar nanti teman-teman bisa melihat kondisi terakhir di exit tol, akses menuju ataupun keluar dari exit tol Klaten ini. Nah, karena kemarin banyak teman-teman yang mengeluhkan setelah keluar maupun akses menuju ke arah exit tol Klaten ini sangat sempit dan jalannya berliku-liku. Nah, bagaimana nanti setelah jalan Ki Ageng Penjawi ini sedikit dilebarkan ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Keluar dari exit tol Klaten ini sebenarnya ada beberapa jalur ya teman-teman. Setelah keluar menuju ke arah Jogja ini, teman-teman bisa ambil kanan, menyusuri dari jalan Ki Ageng Gripik, bisa lurus terus sampai dengan Jalan Pemuda. Nah, itu bisa, namun sedikit memutar. Namun jalur favoritnya ini setelah nanti teman-teman keluar menuju ke jalan Ki Ageng Gripik ini, nanti ada perempatan Gergunung, itu ambil kanan melalui jalan Ki Ageng Penoanahan, lanjut jalan Ki Ageng Penjawi,
dan dilanjutkan melalui Jalan Maro Kusmanto dan langsung ke arah Jalan Pemuda melanjutkan ke arah Jogja ya teman-teman. Nanti kita akan menyusurinya untuk melihat progres pengerjaan di Jalan Ki Ageng Penjawi yang sedikit dilebarkan dan sudah selesai proses pekerjaannya. Langsung saja kita mulai berjalan. Dari depan exit tol Klaten kita berjalan ke arah kiri ataupun ke arah kanan apabila teman-teman keluar dari exit tol Klaten. Kita akan melihat kondisi jalan yang menjadi akses keluar maupun menuju ke arah exit tol Klaten. Nah, kita akan melihat dulu kondisi dari Jalan Raya Ki Ageng Gribik. Nah, kita berjalan sudah mulai menyusuri ke arah timur ya teman-teman. Ini kita akan menyusuri Jalan Ki Ageng Gribik. Nah, kondisi di Jalan Ki Ageng Gribik ini, jalur yang sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke kota Klaten ini cenderung bergelombang ya teman-teman. Bahkan tidak sedikit pula jalanan mulai berlubang. Nah, kabarnya ini Jalan Ki Ageng Gribik ke arah kota Klaten ini akan ditingkatkan, namun sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda yang akan dimulainya proses peningkatan Jalan Ki Ageng Gribik ini. Nah, jalur favorit apabila teman-teman ke arah Jogja dari exit tol Klaten ini, nah ini belok ke kanan ya teman-teman melalui Jalan Ki Ageng Pemanahan. Nah, di perempatan Taman Hutan Gunung ini kita belok kanan. Nah, namun untuk saat ini kita akan menyusuri terus Jalan Ki Ageng Gribik. Nah, karena ini adalah jalan yang sebenarnya paling memadai ya teman-teman. Dari median jalan ataupun lebarnya ini cukup memadai. Dan jalannya tidak banyak belokan ya teman-teman, lurus nanti sudah langsung tembus ke arah Jalan Pemuda, jalan yang berada di tengah-tengah pusat kota Klaten. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah Taman Hutan Gunung, taman yang cukup luas, rindang, sejuk ya teman-teman. Nah, ini sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribik ini karena sudah banyak berlubang, jalanan yang berlubang khususnya untuk jalur yang ke kiri, jalur yang mengarah ke arah Klaten Kota. Nah, kita terus berjalan ke arah Klaten ataupun ke arah lampu merah Sangkal Putung. Ini adalah Banoli, servis mobil panggilan kayak apa teman. Nah, ini adalah perempatan Kuaren. Apabila ke kiri kita ke arah Mayungan, apabila kita ke kanan ini ke arah Jalan Ki Ageng Penjawi yang nantinya akan tembus di Proliman Bramen ya teman-teman. Semakin kita menyusuri Jalan Ki Ageng Gribik ke arah kota ini, semakin banyak pula kita temui jalanan-jalanan yang berlubang maupun jalan yang bergelombang. Nah, ini khususnya untuk jalur yang sebelah kiri ya teman-teman, karena jalur ini saat ini sangat ramai sekali aktivitas dari truk-truk muatan galian C yang melintasi jalan ini. Nah, ini ya teman-teman, banyak sekali lubangnya. Jadi teman-teman apabila ingin melintasi keluar exit tol Klaten, melintasi dan diarahkan ke arah Jalan Ki Ageng Gribik ini harap berhati-hati karena jalannya cukup bergelombang dan banyak lubangnya. Namun kalau Jalan Ki Ageng Pemanahan yang ada di perempatan Taman Hutan Gunung itu tadi tidak ditutup, nah, itu teman-teman sebaiknya lewat jalan itu saja karena lebih singkat dan jalannya sudah relatif bagus dan sudah diperbaiki. Nanti kita lihat bersama-sama kondisinya ya teman-teman. Jalan Ki Ageng Penjawi itu sudah selesai dilakukan dari proses peningkatan jalan, pelebaran sedikit badan jalannya, serta proses pengaspalan ulang. Namun sayangnya untuk Jalan Ki Ageng Pemanahan yang hanya beberapa ratus meter tidak dilakukan proses perbaikan jalan ya teman-teman. Nah, walaupun kemarin kita lihat sudah ditandai-tandai, diukur-ukur panjangnya, namun ternyata malah bablas untuk yang ke arah Jalan Ki Ageng Penjawi sampai dengan perempatan Kuaren
yang tadi kita lihat ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai menjelang lampu merah Sangkal Putung. Nah, cukup padat lalu lintas di siang hari ini, pagi hari ini. Nah, ini seperti biasa kondisi cuaca cukup syahdu, tidak ada matahari yang tersenyum ya teman-teman beberapa hari ini, karena terus tertutupi oleh mendung. Nah, ini nampaknya sudah ada persiapan untuk proses perbaikan jalan, khususnya proses penambalan jalan yang banyak lubangnya tadi kita lihat di sepanjang jalan Ki Ageng Gripik ini. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan bus maupun truk-truk besar, sampai dengan lampu merah Sangkal Putung ini wajib untuk belok ke arah kiri, yang nantinya langsung tembus dengan jalan raya Jogja Solo. Dan bila teman-teman ingin melanjutkan ke arah Jogja, nanti bisa melanjutkan melalui jalan bypass selatan. Nah, kita sudah sampai di sekitar Sangkal Putung ya teman-teman. Sebelah kanan kita itu adalah MAN Klaten, SMA MAN Klaten. Di depan itu mentok itu jalan raya Pemuda, jalan yang ada di tengah-tengah pusat kota Klaten. Nah, dari sini nanti teman-teman apabila ingin ke arah Jogja tinggal belok kanan dan lurus, tidak usah belok-belok, mengikuti jalur utama saja, nanti sudah sampai dengan Yogyakarta. Bila ingin ke arah Krucuk, arah Karanganom, nah ini bisa belok kiri ya teman-teman, maupun Kalikotes bisa belok kiri melalui jalan bypass utara, bypass selatan ya teman-teman. Nah, ini ya sudah ada rambu-rambu untuk truk maupun kendaraan-kendaraan besar ini dilarang untuk belok kanan, karena jalan Pemuda ini yang tengah kota Klaten ini tidak boleh untuk dilintasi kendaraan-kendaraan berat. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan melihat kondisi jalan di Jalan Ki Ageng Pemanahan serta Ki Ageng Penjawi, bagaimana kondisinya ya teman-teman. Nah, kita sudah kembali ke perempatan Taman Hutan Gergunung ya teman-teman. Di depan itu apabila kita lurus itu adalah ke arah exit tol Klaten. Apabila teman-teman dari arah exit tol Klaten ke arah Jalan Ki Ageng Gripik ini, sampai di lokasi ini teman-teman belok kanan ya teman-teman, untuk memasuki dari Jalan Ki Ageng Pemanahan ini, karena kita dari arah kota Klaten kita belok kiri ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berjalan melaju di ruas Jalan Ki Ageng Pemanahan. Sebelah kiri kita ini adalah Taman Hutan Gergunung yang sangat luas ya teman-teman. Wah, ini kalau di kota-kota besar ini sangat ramai sekali pasti, karena di sini pun kalau sore hari itu sudah banyak aktivitas masyarakat yang berrekreasi ya teman-teman, karena Taman Hutan Gergunung ini juga gratis ya teman-teman, untuk publik, pure untuk publik. Nah, ini saat ini sudah mulai rintik-rintik turun hujan ya teman-teman, dan kami memacu motor cukup kencang karena sudah mulai rintik-rintik turun hujan. Nanti apabila gambarnya agak ngeblur ya mohon maaf ya teman-teman, karena ini saat ini sudah mulai turun hujan. Nanti kalau ketetesan air pasti agak ngeblur gambarnya. Nah, ini kita sudah di pertigaan Jalan Ki Ageng Penjawi. Apabila kita ke kiri ini tadi tebus ke arah perempatan Kuaren, bila ke kanan kita nanti terus menuju Jalan Ki Ageng Penjawi. Terlihat di sini proses pengerjaan perbaikan peningkatan Jalan Ki Ageng Penjawi ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sudah mulus, marka jalan juga sudah selesai untuk dilakukan proses pengecatan. Nah, ini sudah dapat teman-teman pergunakan. Badan jalan juga sudah sedikit dilebarkan walaupun tidak signifikan, namun sudah lumayan lega. Untuk kendaraan-kendaraan pribadi juga leluasa apabila ingin berpapasan. Kalau kemarin setiap kali berpapasan dengan mobil pribadi pun agak harus mengurangi kecepatan karena sangat ngepres ya teman-teman. Nah, ini sudah ada space-nya. Nah, sudah mulai lumayan deres ini ya teman-teman. Nah, kita agak lebih cepat lagi.
Nah, ini badan jalan di sisi kanan kiri ini juga dilakukan dari proses pemasangan box unit sebagai saluran drainase. Nah, ini jembatan yang kemarin sedikit dilebarkan juga sudah selesai dikerjakan. Nah, namun sayang ini prosesnya hujan sehingga kita tidak bisa mengamati dengan lebih seksama karena kita juga berburu dengan hujan, dikejar hujan ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah Proliman Bramen. Apabila kita ke kiri itu ke arah perempatan Sangkal Putung. Nah, tadi yang kita lihat, apabila kita lurus nanti ke arah Jalan Pemuda yang melalui Sungkur ya teman-teman. Nah, kita belok kanan menyusuri dari Jalan Ki Ageng Mayor Kusmanto. Kita melewati 3 jalur jalan ya teman-teman. Apabila kita belok 1 jalur lagi itu nanti ke arah Sekarsuli. Nah, di sini jalannya sudah lega. Namun apabila sore hari ini relatif cenderung ramai ya teman-teman. Karena ini juga biasanya sebagai jalur masuk menuju exit tol Klaten dari arah Yogyakarta. Nah, ini tentunya nanti akan sangat ramai sekali di puncak arus mudik ataupun hari libur tahun baru ya teman-teman, karena tol fungsional yang sampai dengan exit tol Prambanan ini hanya dibuka sampai jam 18.00 ataupun hanya sore hari ya teman-teman. Nah, ini karena juga sudah berkoordinasi dari pihak keamanan ataupun Korlantas, sehingga hanya bisa berani untuk dibuka sampai jam 18.00. Nah, ini tentu saja batal himbauan dari Menteri PU Bapak Dodi Hanggono yang kemarin meninjau lokasi untuk berusaha membuka 24 jam. Nah, ini akhirnya sudah ada keputusan bahwa tol fungsional Jogja Solo hanya bisa dibuka sampai jam 18.00. Nah, ini pasti nanti akan ramai sekali. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah Indogrosir yang sudah beberapa minggu ini sudah mulai dibuka. Nah, ini sudah mulai banyak investasi-investasi yang masuk di sekitar Klaten Kota ini ya teman-teman. Selain Indogrosir, beberapa hari ke depan juga akan mulai dibuka dari bioskop X1 ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang hobi nonton, nah, silakan datang ke Klatos mulai tanggal 14 Desember hari Sabtu itu sudah mulai buka. Nah, untuk HTM-nya untuk hari biasa weekday itu 30.000. Hari Jumat ataupun sehari sebelum hari libur itu adalah 35.000, sedangkan weekend ataupun hari libur itu HTM-nya 40.000. Nah, teman-teman bisa mendapat hiburan baru, tidak usah jauh-jauh. Bila biasanya harus nonton sampai dengan Jogja maupun Solo ya teman-teman, di pusat kota Klaten sudah mulai buka bioskop X1. Ini kami juga sedang melakukan persiapan untuk pembukaannya ya teman-teman. Bila teman-teman ada yang nonton silahkan calling-calling. Nah, kita sudah sampai di perempatan Pandanrejo. Apabila kita ke kiri ke arah Sungkur, apabila kita ke kanan itu jalan searah, jalan Andalas. Nah, kita lurus saja terus menuju ke arah jalan Jalan Bali ya teman-teman. Nah, ini nanti ini kita tembus di Proliman Plaza Klaten ataupun sekarang sudah menjadi Klatos Klaten Town Square ya teman-teman. Nah, ini nantinya tentunya jalan ini akan ramai sekali karena biasanya puncak dari arus mudik ini tentu saja di Jalan Raya Jogja Solo ini biasanya sore hari ya teman-teman. Dari jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, tentu saja kalau hanya dibuka sampai jam 6 sore nanti tentunya sisanya akan langsung menjejali ke arah exit tol Klaten, khususnya yang dari arah Jogja ini pasti akan ramai sekali. Karena bila sore hari ini arus yang keluar dari arah Jogja itu sangat ramai, biasanya seperti itu ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah sampai di perempatan Proliman Plaza Klaten ataupun Klaten Town Square saat ini. Nah, di sini adalah Jalan Pemuda ya teman-teman. Bila teman-teman ingin ke arah Klaten ataupun ke arah Jogja, teman-teman tinggal belok kanan lurus, tidak usah belok-belok. Nah, ini nanti kami akan melanjutkan untuk melalui aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Nah, saat ini pekerjaan kami ada di Klaten Town Square ini sedang melakukan persiapan untuk pembukaan bioskop baru yang ada di Klaten Kota, yaitu bioskop XX1. Nah, terlihat itu logo dari XX1 sudah mulai terpampang di sisi kiri Klaten Town Square ya teman-teman, bersejajar dengan matahari. Nah, semoga saja di tayangan review jalan yang menuju ke arah exit tol maupun keluar dari exit tol Klaten ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Kondisinya sudah lumayan cukup memadai karena sudah selesai dilakukan dari proses peningkatan jalan di Jalan Ki Ageng Penjawi ya teman-teman. Jalan yang dulu kecil dan berkelok-kelok saat ini sudah relatif memadai. Semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan keselamatan, kemudahan, kesehatan dalam pekerjaannya masing-masing ya teman-teman. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang melakukan perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.